Jadi modernisasi masuk, cuma dia saya tuh apa sih agak torn ya, agak apa terbelah soal ini ya. Maksudnya takut Betul. dipromosikan, takut makin banyak orang datang itu makin hancur. Tapi people have to know gitu lah bahwa ini is penting ini. Merdeka! Jumpa lagi bersama dengan saya Arto Biantoro di program Podcast Nusantara. Hari ini saya ingin mengajak kita semua untuk berpaling ke Indonesia Timur, sebuah kawasan yang sangat indah sekali, bukan hanya karena alamnya tapi juga nilai sejarah, budaya, dan begitu banyak hal-hal yang kita bisa gali darinya. Kawasan ini pula lah yang membuat Belanda masuk ke Indonesia dan menjajah kita lebih dari 350 tahun. Dan kita akan belajar tentang kawasan ini. Kawasan ini bernama Banda Nera, dan sosok yang paling tepat untuk menceritakan tentang Banda Nera adalah Mbak Sekar Ayu Asmara. Selamat datang di studio di Podcast Nusantara, Mbak. Ya, terima kasih sudah mengundang saya. Jadi saya sebenarnya sudah dengar nama Banda Nera ini udah lama sekali. Bahkan kalau tidak salah beberapa tahun yang lalu ada film dokumenter ya berjudul betul. Banda ya. Betul. Banda Dan Forgotten ya, Island. The Forgotten itu ya. Dan itu benar-benar bikin merinding. Tapi tadi ketika saya membawa narasi tentang Belanda tadi, apakah itu juga menjadi salah satu alasan mengapa Mbak Sekar juga mau ke sana mendalami itu? Justru itu alasan utama ya, mungkin menurut saya itu, karena menurut saya penting sekali untuk semua orang Indonesia tahu bahwa kita ini dijajah oleh Belanda, oleh siapapun itu tuh karena buah pala yang dahulu kala itu cuman ada tumbuh di Banda Nera. Betul. Ketika terjadi pertukar melalui perjanjian Breda tuh ditukar antara Pulau Rune dengan Manhattan, dengan dulu namanya New Amsterdam, itu Inggris keluar dari Pulau Rune itu mencangkok. Jadi pohon-pohon pala ini dicangkok, terus ditanam di jajahan-jajahan lainnya, dia di Falkland, di mana. Makanya nyebar. Tadinya nggak ada tuh. Saya penasaran, mungkin kita ada petanya ya. Nanti kita lihat seperti apa. Dan cuman setitik kok di peta. Tapi itu sebenarnya apa? Disebut kawasan atau kepulauan? Kepulauan. Archipelago. Oke. Jadi ada di apa namanya? Di Maluku sih. Di Maluku. Secara pemerintahan Maluku apa tuh yang nggak tahu juga. Cuman tuh kan cuman setitik kok di peta. Oke. Nah, cerita Mbak, kenapa kemudian jatuh cinta dengan Banda Nera? Karena juga sebagai penulis, produser, pencipta lagu, seniman. Kenapa kemudian Banda Nera menjadi salah satu yang begitu menyentuh dan membuat Mbak Sekar jatuh cinta? Yang selalu mengusik tuh ya kan, kenapa sih kita ini dijajah ya? Kenapa nih kita dijajah? Kenapa sih? Ya oke deh ya, orang bule itu memang bangsa kulit putih itu memang selalu mencari kan tempat yang untuk dikuasain gitu loh. Tapi pada masa itu ya, apa kelebihan kita ya, ternyata tuh jawabannya adalah di Banda Nera. Makanya saya berangkat ke situ, mesti ke situ gitu loh. Dan ketika sampai di situ ya, boleh saya bilang the most beautiful place in Indonesia or maybe on earth, itu tuh namanya Banda Nera. Ya, karena disebut juga potongan surga dari timur. Ya itu benar-benar nggak ada duanya menurut saya tuh, dari udaranya, dari lautnya, air yang sebening-beningnya, you can see the bottom of the ocean, sedalam-dalamnya kita bisa lihat, dan itu jernih banget dan apa ya, dan itu sangat kaya dengan sejarah. Cerita tahun berapa waktu itu pertama kali datang? Saya tahun kalau nggak salah 1994 ya. Pertama kali menginjak. Itu saya kurang lebih 2 mingguan di situ. Jadi setiap hari itu saya menikmati udaranya. Jadi itu kan pantai ya, tapi nggak panas gitu loh, sejuk. Tahun 94 itu mungkin belum ada apa-apanya kali ya, belum ada. Emang ada apa-apa. Mobil cuman ada 3. Satu tuh punyanya Merpati, maskapai penerbangan yang cuman terbang ke situ. Terus satu lagi punya Puskesmas Keliling. Satu lagi penyanyi Om Des Alwi, itu adalah kayak penguasa, salah satu tokoh rajanya di situlah. Ya. Nah, ketika pertama kali sampai ke Banda, yang pertama kali lihat tentu saja alamnya, tapi kemudian ditarik lagi, Mbak Sekar menemukan apa lagi?
sejarahnya itulah itu selalu kembali ke buah pala itu tuh, bagaimana pala itu zaman dulu tuh di Eropa tuh kan belum mengenal lemari es ya. Jadi barang-barang daging tuh cepat busuk. Ya. Nah, kalau zaman dulu tuh bikin kotak dari kayu, daging, terus dalamnya dikasih buah pala, itu lebih awet. Kan emang dia punya sifat mengawetkan. Ya. Juga semua orang juga tahu ya, buah pala itu kan bikin teler. Jadi obat-obatan tuh selalu pakai pala untuk bikin kita tidur, makanya orang lebih cepat sembuh. Ya. Banyak khasiatnya, makanya itulah yang oleh kalau nggak salah Ratu Isabella namanya tuh yang menyuruh anak buahnya cari, Christopher Columbus tuh disuruh cari, Terus dia malah nyasar ke Amerika. nyasar ke Amerika. Nah, ketika datang ke Banda, lalu mulai jatuh cinta melihat segala macam alam keindahan, lalu kemudian kita tuh kembali lagi ya, balik lagi ke berapa kali lagi ke Banda Enggak, saya Neira? cuma sekali itu. Oh, sekali itu aja. Sekali itu aja. Dan itulah kemudian menginspirasi Ya. Mbak Sekar menulis buku ini, Yes. kemudian membuat lagu. Ya, waktu pulang dari situ ada lagu. Kebetulan saya lagi megang Rita Effendi kan waktu itu, jadi Ya. bikin lagu untuk dia bersama Dwiki sama Aji, Dwiki Darmawan sama Aji Sutama. Oke, boleh cerita tentang buku ini? Saya pegang buku judulnya Oke. Akulah Banda Neira. Apa yang kemudian melatar belakangi cerita? Ini novel berarti ya? Novel Oke. fiksi. Ini buku terjadi pakai dua masa. Satu 1901, satu lagi dua cerita, jadi dua cerita 1901 sama 2022. Ini cerita-cerita sih, love story. Yang pertama tuh antara pemuda namanya Aru, pribumi asli Banda Neira. Yang satunya lagi tuh Mariana tuh anak Perkenir tuh perkebunan, jadi kepala yang punya perkebunan pala di Pala situ, di sana. Belanda, punya anak. Nah, biasa forbidden love lah. Oke. Forbidden love, tapi mereka disatukan, ini bukan spoiler sih, disatukan oleh satu kebiasaan mereka bahwa mereka selalu mengadu kepada sebuah sosok yang namanya gunung api. Ada volcano di situ. Jadi kalau kita berdiri di Pulau Neira atau di seluruh Banda Neira tuh, wherever we look, Kita akan selalu melihat gunung api. ya, tuh yang segitu agungnya. Banda Neira juga memiliki narasi yang kuat tentang cinta Indonesia, karena kita juga kemudian melihat semacam Indonesia kecil yang terpotret lewat budaya dan masyarakat di sana. Apa yang bisa ditekankan dari pemahaman ini, Mbak? Kalau itu yang saya rasakan ketika di situ. Saya juga di dalam buku ini, dalam cerita ini saya highlight lagi, saya emphasize, saya Tekankan. tekankan betapa penduduk Cina, penduduk Arab, penduduk ini semua tuh namanya orang Banda, gitu loh. Itu yang saya sebutkan di buku itu ya. Dan nilai-nilai apa yang kemudian bisa dilihat secara nyata, dan apakah nilai-nilai itu juga hari ini masih bisa kita lihat? Mas, kalau kita ke situ sih masih bisa lihat. Ya. Saya tahu waktu tahun itu tuh pendidikan tuh cuma sampai SD. Sekarang udah sampai universitas ada di situ sekarang. Jadi bayangkan ya. Terus tapi sekarang juga ini kan saya dengar dari ceritanya dari cucunya Om Des Alwi itu kemarin kan hadir waktu peluncuran buku ini. Dia cerita sekarang masih sesepi dulu. Ya, dulu tuh kan 200.000 orang. Kan can you imagine dibandingin 220 juta penduduk kita ya gitu ya. Terus tapi di situ tuh sekarang tuh ada wifi 5G dan cepet banget karena orangnya sedikit, yang pakai sedikit, jadi kecepatannya tuh luar biasa. Jadi modernisasi masuk cepat ya. Saya tuh agak torn ya, agak terbelah soal ini ya, maksudnya takut dipromosikan, takut makin banyak orang datang itu makin hancur, tapi people have to know gitu lah bahwa ini penting ini gitu loh. Nah, balik kembali kepada konteks tadi, people have to know.
apakah hari ini kita melihat, nggak usah deh yang di Indonesia, apakah anak-anak muda di Banda sendiri juga memahami narasi itu? Kalau kalau orang Banda sih kayaknya paham itu ya, tapi justru yang saya pikir nggak semua anak milenial tahu sekarang Banda Neira tuh di mana gitu loh. Memprihatinkan sih menurut saya, karena itulah sebenarnya berapa pentingnya kan ini, orang harus tahu kan. Kita ini dulu bangsa yang segitu dicari dan selalu mau ditaklukkan gitu loh, hanya karena kita punya kekayaan bumi yang seperti. Ya, ya. Dan ini ya saya mau tekankan juga ya, kenapa kualitas pala itu lebih bagus ya di Banda Neira? Karena kalau di Banda Neira itu pohon pala itu tumbuh di bawah kerindangan pohon kenari. Jadi dia nggak suka matahari langsung. Jadi selalu harus ada keteduhan. Makanya dia buahnya lebih bagus. Apa yang menarik dari sisi budaya misalnya? Oke, kalau bicara budaya ya, di situ tuh ada namanya Istana Mini. Istana Mini itu replika dari Istana Merdeka di Jakarta ini, tapi dia bentuknya kecil, mini. Ya, mini itu adalah rumahnya, tempat tinggalnya Jan Pieterszoon Koen. Gubernur Jenderal. JP Koen tuh kalau Gubernur Jenderal Hindia Belanda. Nah itu istana itu di tepi laut benar. Depannya tuh ada dermaga yang menjorok ke laut. Terus itu ada gazebo besar. Terus disitulah Jan Pieterszoon Koen sore-sore lihat kekayaan Banda Neira diangkut ke dalam armada kapal. Jadi bayangkan itu kan betapa indahnya itu ya. Terus belum ada benteng Belgika, ada Nah, ini benteng Belgika nih. Oke. Itu tuh kalau dari atas di atas benteng ini kita bisa melihat keseluruhan. Benteng Belgika ini sekarang sudah menjadi kawasan destinasi wisata. Orang kosong sekarang, dulu sih tempat nahan pribumi. Iya, dan termasuk tokoh-tokoh nasional juga. Mereka tokoh nasional nggak dimasukin sini. Mereka jadi yang kalau pra kemerdekaan tuh, kalau bicara sejarah, kalau tadi kan zaman dulu kita balik ya. Ini pra kemerdekaan tuh yang ditahan di situ tuh Bung Hatta dibuang ke situ. Ya. Sultan Syahrir. Siapa tuh rumah sakit Cipto Mangunkusumo. Kalau Bung Hatta dia buat sekolah, jadi dia ngajar di situ, ngajar anak-anak Banda termasuk Om Des itu dia diajar. Begitu juga Sultan Syahrir, maka Sultan Syahrir kalau nggak salah mengangkat anak ini Om Des dan berapa keluarganya dia. Mbak Sekar, tadi kan kita bicara dikelilingi oleh gunung-gunung api ya? Nggak, satu cuma gunung api. Seolah-olah. Berarti gunungnya sebenarnya satu. Tapi dari manapun kelihatan. Nah, boleh cerita nggak sih tentang gunung api ini? Ya kalau itu kan ini apa namanya? Ya ini gunung api. Tapi dari manapun kita berdiri itu ya kita ngadep ke sini gitu loh, melihat ini. Mungkin kalau dibandingkan dengan Semeru gitu ya, mungkin ukurannya sih nggak gede, tapi kalau di situ tuh benar-benar dia kayak penjaga kawasan ini gitu. Jadi ada filosofinya tentang gunung ini. Ya saya masukin sendiri situ, nggak tahu, jangan tanya itu sejarah. Fiksinya saya gituin. Dan kenapa saya penting ini, salah satu plot yang terjadi itu 1901, karena saya perlu gunung ini meletus. Nah, di 1901 tuh gunung ini memang meletus gitu. Terakhir tuh tahun 88 ya, atau 88 deh meletus. Berarti gunung api aktif. Oke. Apa yang menarik dari gunung api itu selain bisa dilihat dari mana-mana? Kan nggak ada apa-apa gitu, tiba-tiba ada dari laut muncul sebuah gunung yang nggak tahu ya, kalau bagi saya sih kesannya magis. Tentu juga berhubungan dengan aktivitas budaya ya, karena mungkin juga bagian dari hubungan dengan konteks budaya. Nah, kalau budaya sendiri, apa yang menarik yang bisa dilihat di Banda Neira? Sebenarnya banyak ya, kata tarian, of course mereka punya tuh kayak tari perang lah, terus lomba kora-kora, jadi kapal. Dari desa mereka berlomba tuh nyebrang selat itu tuh, antara gunung api sama Pulau Neira itu. Kayak perahu naga gitu kali ya? Ya. Oke. Yang itu pakai masnai, istilahnya gitu. Masnai itu nabuh gitu, masnai itu kalau nggak salah. Berarti juga ada alat musik tradisional dong ya? Oh iya dong.
Dia tuh pakai itu kan tatambua tuh apa sih? Ya, Tifa. Tifatan itu. Oke. Kalau di novel saya bapaknya pembuat itu, Pembuat apa gendang itu. pembuat gendang itu. Nah, kora-kora apa kora-kora atau kore-kore ya? Kole-kole itu kapal. Kole-kole itu nama kapalnya itu. Kapal biasa yang apa jungkung Badik atau ya, yang ya, ada ada penyimbang itu ya. kalau kora-kora tuh longboat itu. Oke. Dan itu sekarang juga menjadi bagian dari tradisi budaya yang ada di sana. Ya kayaknya dikembangkan menjadi budaya situ ya. Nah, saya tuh penasaran buah palanya sendiri dalam konteks budaya dan kuliner di sana jadi apa? Itu luar biasa itu ada yang kalau breakfast ya, breakfast tuh di situ yang paling top tuh dihidangkan tuh adalah serabi kenari. Pancake pakai kenari, makanya pakai selai buah pala. Oh, enaknya juara itu. Mbak, saya tertarik sebenarnya juga dengan tentu saja dengan masyarakat ya, karena kalau kita bicara Banda Nera ini kita tarik balik sebelum namanya Indonesia kan masih Nusantara. Jadi Banda Nera sebagai bagian dari kesatuan Nusantara pada masa itu ya. Dan kalau kita melihat hari ini bagaimana kemudian kita bisa mendorong yang pertama tentu saja masyarakat lokal di sana juga untuk bisa melihat Banda Nera itu bukan hanya sebagai tempat tinggal, tapi bagian dari sejarah, bagian dari narasi kebinekaan, narasi Nusantara yang sekarang juga menjadi PR kita semua untuk kita jaga gitu. Ya, mungkin yang kita bisa pelajari dari sifat orang Banda ya, maksud sifat dan sikap orang Banda bahwa mereka tuh kan sangat welcome kepada outsiders ya. Kepada pendatang. Kepada pendatang. Terus buktinya ya, itu kan saudagar-saudagar dari Persia, dari Arab, semua kan datang ke situ gitu loh, dari Cina, tapi welcome gitu loh. Tidak ada dibeda-bedakan tuh. Makanya saya bilang tuh orang Banda tuh first of all, saya orang Banda, abis itu saya keturunan Cina, saya keturunan Arab, itu dulu tuh. Nah itu menurut saya tuh sikap yang kayak gitu tuh yang penting diingatkan kepada generasi muda gitu loh. Prihatin loh saya lihat itu sekarang udah mulai luntur tuh kebinekaan kita gitu loh. Ya. Salah satu upaya adalah mungkin ini datanglah ke Banda Nera dan belajarlah dari orang-orang situ. Kayak Indonesia Timur lah banyak itu yang kalau kita mau belajar soal kebinekaan. Ya. Apa yang kemudian dilakukan kalau bisa ditarik balik sekilas tentang pengalaman atau memori tentang bagaimana mereka menjaga kebinekaan di sana? Ya nomor satu tuh kita nggak harus diseragamkan gitu. Kita tidak harus. Ya kayaknya siapapun kamu ya you're welcome di Banda Nera gitu loh. Segitu indahnya ya Banda Nera. Bayangkan untuk the late Princess Diana aja tuh sempet datang ke situ gitu loh. Ini fakta nih ya? Fakta. Tinggal di rumahnya di salah satu bangalonya Om Tes itu. Segitu jauhnya, segitu di peta cuma setitik itu tapi dibela-belain gitu loh. Ya. Nah kalau kita bicara harapan secara pribadi ya terhadap Banda dan juga termasuk kita bicara terhadap Indonesia hari ini ya, apa yang kemudian bisa kita samakan belajar dari Banda tadi dan apa yang mungkin diharapkan oleh Mbak Sekar tentang masyarakat di Banda hari ini? Kalau saya harap tuh masyarakat Banda tuh berusaha tetap melestarikanlah adat dan budaya mereka ya. Ini saya senang banget dengan cucunya Om Des tuh Mita Alwi tuh yang sekarang tinggal di situ menikah dengan orang Banda asli dan sekolahnya lulusan Amerika juga ya. She's so international tapi dia memilih kembali ke akarnya dia tuh. Itu yang menurut saya bagus ya karena dia sekarang juga bangun sekolah untuk anak, sekolah khusus buat anak-anak, sekolah budaya gitu banget saya gitulah dia. Kalau nggak salah ada hotel di sana ya? Itu Hotel Maulana punyanya Om Des. Oke. Mungkin sekarang udah lebih banyak hotel. Oh, kalau dulu waktu zaman saya itu emang cuma ada satu hotel itu, tapi sekarang banyak banget rumah-rumah. Itu kan colonial houses ya. Itu kayak kalau kita jalan di Banda Nera itu kan sepanjang jalan tuh rumahnya tuh warnanya pink, kuning, hijau tuh kayak di. Dan sekarang jadi guest houses. Ya mereka tuh banyak yang udah mau ubah jadi guest houses. Plus juga banyak udah ada berapa investor yang masuk beli tempat dijadiin penginapan. Ya. Situ juga luar biasa tuh
diving. One of the best diving spots in the world. Saya bicara baru Naira nih, yang maksudnya tuh itu kan banyak pulau-pulau lain yang belum tergarap gitu loh. Di bidang saya, di bidang keseniannya, entah di film, entah di novel, bikin buku, nulis buku, saya selalu bilang tidak perlu mencari inspirasi keluar Indonesia. Kita nih 17.000 pulau, setiap pulau punya cerita yang menunggu untuk diangkat menjadi entah menjadi novel, menjadi film. Jadi kita ini negara yang nggak ada negara di dunia ini seperti Indonesia. Itu kita begitu beragam, begitu banyak, kaya akan budaya itu. Jadi buat apa kamu cari inspirasi keluar gitu? Galilah di dalam. Itu termasuk yang kebetulan saya bikin Banda Nera ini gitu. Keren banget, merinding. Ini tentu saja bukan hanya memberikan wawasan, tapi juga inspirasi kita juga untuk kemudian melihat potensi-potensi yang belum tergali, baik di Indonesia Timur, Banda Nera khususnya, bahkan di belasan ribu pulau yang sekarang tersebar di mana-mana. Itu kita di Ende aja kemarin saya kebetulan ngomongin soal Ende di Nusa Tenggara Timur, di Flores ya, itu kan Ende itu penting banget tuh orang Indonesia tahu bahwa disitulah Soekarno mencetuskan Pancasila. Kan, tapi yang dibalik itu adalah pertanyaan dari namanya Pastor Haiteng tuh ya, pastor yang ada di situ, dia bertanya kepada Soekarno, di manakah akan kamu tempatkan ibumu yang Hindu, diri keluargamu yang Islam, dan pembantu kamu yang Kristiani di negara yang kamu cita-citakan. Nah, di bawah pohon sukun itulah Pancasila idenya untuk muncul. Nah, itu kan hal-hal yang, dan juga itu luar biasa tuh, makanya belajarlah kebinekaan tuh, belajarlah toleransi itu dari banyak tuh, lebih banyak di timur sekarang ya, karena ini juga nih saya mau cerita nih, kebetulan nih saya senang banget nih kalau cerita ini. Di situ tuh ada apa namanya, pesantren ya. Ini Islam kan, kepalanya tuh adalah pastor yang membangunkan anak-anak setiap sholat subuh. Bangun sholat subuh. Yang mengelola tuh pastor. Betapa indahnya bangsa kita ini. Sepakat. Sekali lagi terima kasih sudah berbagi tentang Banda Nera, inspirasinya, novelnya nanti pasti saya akan baca, dan mudah-mudahan nanti kita juga bisa buat film romance di sana ya, romantik. Ini dijadikan film bagus banget. Sepakat. Baik, demikian bincang-bincang kita. Masih banyak sekali yang harus kita gali tentang Banda Nera, tapi minimal ini menjadi modal awal kita untuk memahami betapa indahnya Indonesia dan memulai semangat membangun negeri kita dari sana. Saya Arto Biantoro, kita akan berjumpa lagi di program Podcast Nusantara berikutnya. Anda bisa menyaksikan tayangan ulang kami di YouTube dengan nama Podcast Nusantara. Sampai jumpa di episode berikut Podcast Nusantara, hidupkan cinta Indonesia.